Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bu Puspita dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai case nomor 43 yang ada di buku Brunner yang akan membahas mengenai perusahaan American Greetings. Oke, sebelum kita masuk ke materi presentasi, ada baiknya apabila kami dari kelompok 8 melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi, kelompok 8 terdiri atas Yumna Nabila Adi, kemudian Nabila Triananda, Listianur Aini, Hans Mangatur Pakpahan, saya sendiri Bagus Suryo Setiawardono, Syahnas Nur Alifah, dan Anissa Wahyu Ningtyas. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai overview dari case American Greetings, mengenai kondisi dari American Greetings itu sendiri. Jadi, berdasarkan kasus yang telah diberikan, dipaparkan bahwa perusahaan American Greetings saat ini sedang mengalami penurunan harga saham yang signifikan selama beberapa bulan terakhir. Hingga pada akhirnya mereka sampai di harga penutupan saham akhir tahun sebesar 12,51 US dollar per lembar saham. Berdasarkan pengalaman perusahaan sebelumnya, pihak manajemen biasanya akan melakukan pembelian kembali saham atau share buyback ketika sedang mengalami low equity valuation. Di tingkat valuasi saat ini, pihak manajemen sedang mempertimbangkan untuk melakukan program pembelian kembali saham senilai 75 juta dolar. Keputusan final apakah perusahaan akan menjalankan program ini atau tidak akan bergantung pada prospek masa depan perusahaan itu sendiri. Apabila saham yang menurun ini secara akurat merefleksikan prospek suram perusahaan, akan dinilai lebih baik jika pihak manajemen ini memutuskan untuk tidak menjalankan program stock repurchase tersebut dan menyimpan kas perusahaan untuk kebutuhan di masa depan. Namun, apabila harga saham hanya mengalami penurunan yang sifatnya sementara, maka program ini dinilai sebagai salah satu strategi defensif yang baik untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Karena harga saham suatu perusahaan akan naik apabila jumlah saham beredar mereka di pasaran menurun. Oke, nah karena di bagian sebelumnya udah dijelaskan ya mengenai outline dari case yang ada di buku. Nah, untuk di bagian selanjutnya ini kita akan membahas lebih dalam mengenai company yang dibahas pada case yang ada gitu. Jadi, perusahaan yang dibahas itu adalah perusahaan American Greetings, yakni sebuah perusahaan penerbit kartu ucapan di Amerika Serikat yang didirikan oleh Jacob Seberstein di tahun 1950. Nah, hingga di era modern itu, hubungan perusahaan dengan keluarga Seberstein ini masih sangat dekat dengan menjabatnya keturunan Jacob, yaitu Zev dan Jeffrey Weiss sebagai CEO dan presiden perusahaan di tahun 2003. Nah, American Greetings ini merupakan perusahaan penerbit kartu ucapan terbesar nomor 2 di Amerika Serikat dengan pendapatan tahunan mereka yang kurang lebih itu 1,7 miliar US dollar. Dalam menjalankan operasinya, American Greetings ini menjual produk-produk mereka seperti kartu ucapan, kemudian lilin, kebutuhan pesta, dan lain-lain melalui channel retail tradisional dan juga secara elektronik melalui website yang mereka miliki. Nah, untuk memperkuat posisi bisnis mereka, perusahaan ini juga punya beberapa anak perusahaan ya seperti Carlton Cards, kemudian Gibson, Papyrus, dan juga masih banyak lagi. Tak hanya itu, American Greetings ini juga memiliki hak atas berbagai macam karakter terkenal seperti misal Strawberry Shortcake dan The Care Bears, serta melisensikan karakter-karakter tersebut untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya bahwa perusahaan ini tuh masih ada kaitan yang cukup erat dengan keluarga dari pendirinya. Nah, meskipun begitu, perusahaan ini tuh tetap diperdagangkan secara luas kepada publik dan memiliki lebih dari 11.000 pemegang saham, termasuk investor yang bentuknya itu institusi seperti misal MAM Investment, BlackRock, dan LSV Asset Management. Pembayaran dividen kepada investor yang dilakukan oleh American Greetings ini juga mengalami tren kenaikan ya selama beberapa tahun terakhir dengan tumbuh dari 12 sen per share di tahun 2004 menjadi 56 sen per share di tahun 2010.
Oke, nah di slide ini teman-teman bisa lihat lebih detail ya mengenai income statement dari American Greetings ini dari tahun 2008 sampai 2011. Nah, yang jadi disclaimer di sini adalah di tahun 2011 ini laporan keuangannya bentuknya masih estimasi ya, jadi bukan berdasarkan data asli karena tahun berjalannya American Critics ini tuh berakhir di bulan Februari, sedangkan yang kita tahu di kasusnya itu kan masih tahun baru 2012 ya, yang mana 1 Januari dan belum selesai sampai ke bulan Februari. Makanya data bulan Januari dan Februari di tahun 2011 ini masih menggunakan estimasi gitu. Nah, dari laporan ini bisa teman-teman lihat juga ya persentase perubahan dari tahun ke tahun, 2008 ke 2009, 2009 ke 2010, dan 2010 ke 2011. Bisa teman-teman lihat bahwasanya untuk total revenue itu dari 2008 ke 2009 itu turun ya sebesar 3,25% dan dari 2009 ke 2010 itu turun juga 2,63% dan baru naik di tahun 2011 yaitu sebesar 5,27%, walaupun naiknya juga belum sampai pada tingkat total revenue di tahun 2008 gitu. Nah, hal yang bisa kita point out dari income statement ini adalah di tahun 2008 itu teman-teman bisa lihat adanya goodwill and other intangible asset impairments di tahun 2008 yang mana itu tuh ada angkanya 290. Nah, karena ada goodwill and other intangible asset impairment ini, makanya operating income dari American Greetings di tahun 2008 itu negatif. Jadi perusahaan nggak mengalami income, melainkan mengalami loss gitu sebesar 253. Nah, hal ini nggak terjadi ya di tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 2009, 10, dan 11. Dan dari adanya impairment ini pastinya net income yang ada di perusahaan juga negatif gitu. Jadi negatif 228. Perusahaan mengalami loss. Hal ini juga tidak berlaku di tahun 2009, 2010, dan 2011. Teman-teman juga bisa lihat walaupun total revenue di tahun 2011 ini lebih tinggi ya dibandingkan di tahun 2010, tapi operating income yang ada itu masih lebih kecil dibandingkan tahun 2010. Di tahun 2011 itu operating income-nya 157, sedangkan di tahun 2010 itu 175. Hal yang sama juga berlaku pada net income. Walaupun total revenue di tahun 2011 itu diestimasikan lebih tinggi gitu dibandingkan tahun 2010, tapi net income yang ada di tahun 2011 ini lebih kecil, yaitu sebesar 82 dibandingkan dengan net income yang ada di tahun 2010 yaitu sebesar 87. Hal yang menjadi penyebab hal ini adalah karena cost atau expense yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih gede di tahun 2011. Seperti misal material, labor, and other production cost itu kan di tahun 2010 adalah 682, sedangkan di tahun 2011 adalah 743. Hal yang sama juga berlaku sih untuk expense-expense yang lain. Mungkin ada penurunan pada administration and general expense, itu pengecualian aja sih, turun sekitar kecil 1,15%. Selain itu teman-teman juga bisa lihat bahwasanya dividen di antar tahun ya dari 2008 sampai 2011 ini juga mengalami fluktuasi dari 2008 yang 0,6 turun sebesar 40% di 2009 menjadi 0,36, kemudian naik menjadi 0,56 di tahun 2010 dan naik lagi ke posisi awal di tahun 2008, di tahun 2011 ini sebesar 0,6. Oke, nah karena kita udah belajar lebih detail ya mengenai perusahaan American Greetings, sekarang kita perlu perlu tahu juga nih mengenai industri di mana American Greetings ini beroperasi. Jadi American Greetings itu bergerak di industri kartu ucapan di Amerika Serikat yang memiliki nilai pasar sebesar kurang lebih 6 miliar US dollar. Nah, industri ini tuh didominasi oleh dua perusahaan besar, yaitu Hallmark dan American Greetings itu sendiri. Nah, di antara keduanya, Hallmark itu merupakan perusahaan yang lebih besar dengan worldwide revenue sekitar 4 miliar US dollar. Hallmark ini juga nggak hanya beroperasi di Amerika Serikat saja, tapi juga punya operasi di seluruh dunia, jadi internasional gitu, di lebih dari 100 negara di dunia.
Selain dua perusahaan ini, sebenarnya ada juga perusahaan-perusahaan lainnya, semisal Avanti Press yang mereka ini cukup sukses juga menjalankan operasinya di industri kartu ucapan. Hal yang bisa di point out dari industri kartu ucapan ini adalah ada satu perusahaan analis industri bernama Mintel yang menyatakan bahwa secara keseluruhan industri kartu ucapan ini mengalami kontraksi gitu atau penyusutan sebesar 9% semenjak tahun 2005 dan hal ini diprediksi akan terus berlangsung. Berdasarkan prediksi, penyusutan pasar itu akan terjadi pada angka sekitar 4% hingga 16% at the worst case scenario selama 4 tahun mendatang. Nah, salah satu hal yang diduga menjadi faktor pendorong nih pada kontraksi industri ini adalah pertumbuhan teknologi di mana sekarang muncul banyak alternatif ya akan kartu ucapan yang mana eh, sebagai bentuk social expression gitu, seperti misal smartphone, kemudian ada jejaring sosial yang bentuknya elektronik dan juga ada juga gambar digital. Kemudian disrupsi yang dihasilkan oleh pertumbuhan teknologi ini atas industri kartu ucapan ini utamanya berdampak banget ya buat demografi anak muda yang mana tren ini juga diekspektasikan akan terus berlangsung gitu. Namun terlepas dari challenge atau tantangan yang dihadapi oleh industri kartu ucapan ini, sebenarnya masih banyak juga orang yang tetap memilih untuk membeli dan menggunakan kartu ucapan yang sifatnya masih tradisional gitu. Oke, nah pada slide ini teman-teman bisa lihat data yang ada pada market industri kartu ucapan ya. Jadi di sini tahun 2005 itu dijadikan patokan atau basis yang mana indeksnya itu teman-teman bisa lihat di tahun 2005 adalah 100%. Hal ini berarti bahwa 2005 ini dijadikan basis untuk menghitung apakah di tahun-tahun selanjutnya ini terjadi pertumbuhan atau kontraksi gitu atas market pada industri greeting cards. Nah, teman-teman bisa lihat juga di tahun 2005 itu salesnya adalah senilai 6.537. Nah, ini tuh dalam jutaan dolar ya, yang berarti salesnya itu adalah sekitar 6,5 miliar dolar gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa di tahun 2005 ini kan nggak ada persentase annual change ya. Hal ini karena di tahun 2005 itu yang dijadikan base gitu. Baru di tahun 2006 kita bisa lihat annual change-nya. Di tahun 2006 ini kan terjadi penurunan ya sales dari 6.537 menjadi 6.420 yang mana terjadi penurunan sebesar 1,8%. Hal ini tuh akan terefleksikan pada indeks bahwasanya indeks di tahun 2006 itu besarnya adalah 98%. Nah, hal ini tuh berarti bahwa sales di tahun 2006 itu hanyalah sebesar 98% dari sales yang ada di tahun 2005. Dan data yang ada di slide ini tuh kami ambil dari exhibit 4 ya yang ada di dalam buku. Ini tuh juga konsisten dari tahun 2005 sampai 2015 itu penurunan semua yang nggak ada kenaikan. Jadi emang benar-benar industri kartu ucapan ini tuh terjadi kontraksi yang menyeluruh gitu, nggak ada growth sama sekali pada tahun-tahun yang ada. Nah, di tahun 2015 itu teman-teman juga bisa lihat bahwa indeksnya itu adalah 80%. Hal ini berarti bahwa sales di tahun 2015 ini hanyalah sebesar 80% dari sales yang ada di tahun 2005. Jadi dari 2005 ke 2015 ini kan 10 tahun ya. Dan selisih antara 100% sama 80% ini kan 20%. Hal ini tuh berarti dalam 10 tahun market industri kartu ucapan ini mengalami kontraksi sebesar 20%. Nah, sampailah kita pada penghujung dari overview case ini yang akan membahas mengenai valuasi dari American Greetings. Jadi dengan penutupan harga akhir tahun sebesar 12,51 US dollar per lembar saham, rasio PI American Greetings adalah sebesar 6 kali dengan valuasi perusahaan terhadap rasio EBITDA sebesar 3,5 kali dan rasio pasar terhadap buku di bawah 1. Semua rasio penilaian ini berada di bawah rata-rata industri saat ini
Dan meskipun manajemen mempercayai bahwa valuasi tersebut menunjukkan peluang, tidak dapat dipungkiri level rasio yang rendah tersebut menunjukkan kekhawatiran industri terhadap prospek masa depan perusahaan. Terdapat pula beberapa perbedaan di kalangan analis ekuitas, misalnya saja analis di Standard and Poor yang tetap merekomendasikan hold karena mereka melihat adanya peningkatan pada pengeluaran promosi yang dianggap akan memberikan keuntungan dan pertumbuhan positif bagi perusahaan di ekonomi yang stabil. Meskipun demikian, mereka percaya bahwa migrasi saluran memang akan menghasilkan pergeseran margin secara negatif dan permanen bagi perusahaan. Berbeda dengan early statement analis dari value line yang lebih optimis dengan ekspektasi akan adanya margin dan pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Meski selama beberapa tahun American Greetings mengalami pertumbuhan laba yang minim, bahkan mendekati nol, tahun ini hal tersebut diekspektasikan tumbuh sebesar 7% dengan pertumbuhan margin operasi sebesar 9%. Pandangan bullish yang merupakan sentimen pasar yang menggambarkan pasar akan naik, merasa bahwa American Greetings akan mampu menjaga margin operasinya pada 9% dan meraih pertumbuhan pendapatan jangka panjang sebesar 3%. Pandangan bearish yang merupakan pandangan yang sebaliknya, mengekspektasikan pertumbuhan pendapatan untuk tetap mendekati nol dengan margin jangka panjang yang akan terus tererosi sebesar 6%. Harapannya, investasi terbaru perusahaan mampu menghasilkan efisiensi modal kerja masa depan untuk American Greeting. Tapi, hanya terdapat sedikit bukti yang menunjukkan bahwa perputaran aset tetap akan membaik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai problem formulation atau rumusan masalah yang nantinya akan dijawab dalam financial management related concept. Pada bagian ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep price earning ratio, EBITDA ratio, dan market to book ratio dapat digunakan untuk mengukur keadaan finansial dari American Greetings. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi analisis memprediksikan adanya kontraksi pada keseluruhan pasar industri kartu ucapan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dalam American Greetings. Yang ketiga, apakah keputusan untuk repurchase saham sebaiknya dilakukan oleh American Greetings? Dan yang keempat, berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, apakah program repurchase saham direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan di American Greetings? Oke, semuanya. Tadi kan udah dijelaskan ya sama Anat, ada 4 problem formulation kita. Nah, kita akan sedikit breakdown keempat-empatnya. Di sini kita coba breakdown dulu dari yang pertama, yaitu bagaimana konsep price earning ratio, EBITDA ratio, and market to book ratio dapat digunakan untuk mengukur keadaan finansial dari American Greetings. Kalau teman-teman perhatikan, pada case-nya itu, pada super valuation itu udah disebutkan beberapa analisis rasio dari American Greetings. Di sini ada PE ratio itu 6, kemudian EBITDA ratio-nya itu 3,5, serta market to book ratio-nya itu kurang dari 1. Nah, secara lebih detailnya, nanti ini akan dijawab dan dijelaskan lebih lanjut sama bagian financial management related concept, tapi di sini kita coba bahas sedikit mengenai arti dari term-term yang disebutkan ini. Jadi kalau yang pertama dulu PE ratio itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat bagaimana potensi keuntungan dari suatu perusahaan. Nah, PE ratio ini menjelaskan harga saham suatu perusahaan dan laba bersih atau keuntungan yang mereka hasilkan. Nah, PE ratio ini rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi earning per share. Nah, earning per share-nya ini itu adalah laba bersih atau keuntungan yang mereka hasilkan tadi. Kemudian ini ada penjelasan kalau PE ratio suatu perusahaan itu tinggi, maka harga saham yang diperdagangkan itu lebih mahal daripada laba yang dihasilkan. Sedangkan jika PE ratio-nya rendah, menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan itu harganya lebih murah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Jadi secara umum itu biasanya perusahaan itu memang lebih tertarik untuk PE ratio-nya yang rendah, tetapi tidak bisa disamaratakan karena saham yang tinggi itu kadang juga menunjukkan adanya
pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Tapi juga harus hati-hati nih, kalau PE ratio-nya terlalu tinggi, maka saham tersebut itu bisa jadi overvalued. Nah, kalau saham yang rendah itu biasanya sahamnya itu diperdagangkan di bawah harga pasar sehingga berpotensi menghasilkan keuntungan pada investor. Jadi memang umumnya memang yang lebih menarik itu saham yang PE ratio-nya rendah, tapi tidak bisa disamaratakan tiap perusahaan, harus dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, analisis lebih lanjut yang misal bisa kita lakukan itu adalah yang EBITDA. Ini lebih detailnya sepertinya mengacunya pada EV to EBITDA atau Enterprise Value to EBITDA. Nah, ini itu rasio valuasi yang digunakan untuk menilai sebuah perusahaan berdasarkan kemampuan mereka menghasilkan laba atau kas operasional. Angka EBITDA ini dapat dijadikan indikasi apakah perusahaan tersebut tergolong mahal atau murah dilihat dari harga saham mereka saat ini. Nah, EV secara detailnya atau enterprise value-nya itu sebenarnya mencerminkan nilai perusahaan secara keseluruhan atau kayak nilai perusahaan itu saat ketika dijual saat itu. Kemudian EBITDA sendiri seperti yang udah kita pelajari sebelumnya itu adalah earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Nah, itu sering digunakan dalam matriks valuasi karena memberikan gambaran yang sangat jelas pada analis mengenai profitabilitas suatu perusahaan. Nah, normalnya EBITDA di bawah 10 adalah kondisi yang dianggap sehat. Namun di sini juga menurut sumber yang saya baca dikasih disclaimer kalau perbandingan ini juga relatif tergantung industri dari perusahaan tersebut. Jadi kita kalau mau melihat EBITDA ini lebih bagusnya kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di industri yang sama dengan American Greetings. Namun secara umum karena EBITDA-nya American Greetings itu di bawah 10, yaitu tadi 3,5, dianggapnya itu EBITDA American Greetings secara umum sudah cukup sehat. Nah, kemudian yang terakhir di term itu juga disebutkan market to book ratio yang kurang dari 1. Itu milik American Greetings. Nah, market to book ratio ini sebenarnya rasio yang membandingkan nilai pasar sebuah perusahaan dengan nilai bukunya. Kemudian dijelaskan juga bahwa jika market to book ratio suatu perusahaan lebih dari 1, itu mengindikasikan bahwa harga saham di pasar itu lebih tinggi dari nilai bukunya. Jika market to book ratio-nya lebih rendah dari 1, mengindikasikan bahwa harga saham di pasar lebih rendah daripada nilai bukunya. Nah, jadi karena market to book ratio dari American Greetings ini kurang dari 1, itu artinya harga saham di pasar itu lebih rendah daripada nilai bukunya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut bahas ke problem formulation yang kedua, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi analis memprediksikan adanya kontraksi pada keseluruhan pasar industri kartu ucapan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dalam American Greetings. Nah, di dalam case sendiri itu memang sudah disebutkan bahwa ada perusahaan analis namanya Mintel itu menyatakan bahwa secara keseluruhan pasar kartu ucapan itu mengalami kontraksi atau penyusutan sebesar 9% sejak tahun 2005 dan akan terus berlanjut. Berdasarkan prediksi, penyusutan pasar akan terjadi sebesar 4% hingga 16% maksimalnya dalam 4 tahun mendatang. Kemudian dilanjutkan juga di case itu disebutkan kalau salah satu hal yang mendorong penyusutan pasar kartu ucapan itu adalah perkembangan teknologi di mana akhirnya perkembangan teknologi ini memunculkan banyak opsi alternatif selain kartu ucapan sebagai bentuk social expressions. Misalnya smartphone, jejaring sosial media elektronik, atau media bergambar lainnya. Seperti yang kita ketahui, kita bisa dengan mudah misalnya mengucapkan selamat ulang tahun atau misal menyampaikan undangan pernikahan melalui berbagai opsi media sosial cukup dengan undangan digital, dan itu pada akhirnya mempengaruhi kontraksi pasar kartu ucapan. Nah, selanjutnya disrupsi yang ditimbulkan ini utamanya itu terjadinya pada demografi anak-anak muda. Nah, secara lebih detail, anak muda itu biasanya
demografinya lebih cenderung cepat berpindah atau shifting ya, karena mereka memang yang lebih cepat menyesuaikan diri, sedangkan generasi atasnya itu biasanya lebih stay pada hal yang biasanya mereka ucapkan. Jadi berlaku juga misal kartu ucapan, mereka cenderung kalau generasi tua itu cenderung menggunakan hal yang selama ini sudah mereka lakukan. Jadi cenderungnya pasar American Greetings pada generasi yang lebih tua itu lebih stabil, sedangkan pada generasi muda itu sangat mengalami penurunan. Untuk datanya akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Oke, di sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai problem formulation yang kedua tadi, di mana ini menjelaskan penjelasan demografi yang shifting ya, lebih banyak shifting dari penggunaan kartu ucapan, termasuk di sini e-cards atau electronic cards yang mulai shifting ke menggunakan greeting melalui sosial media lain, tidak lagi menggunakan e-cards produknya American Greetings, tapi lebih banyak menggunakan Facebook atau mungkin melalui Messenger, melalui WhatsApp, dan platform media sosial lainnya. Nah, di sini pertanyaan pertama itu pada tahun terakhir saya mengirimkan lebih banyak electronic cards daripada pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini korespondennya itu secara umum polanya atau trennya untuk semakin tinggi usianya itu semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin tinggi usianya semakin tinggi juga demografi penduduk yang mengirimkan lebih banyak e-cards daripada sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk pertanyaan kedua yaitu pada tahun sebelumnya saya mengirimkan lebih sedikit e-cards daripada tahun-tahun sebelumnya karena lebih prefer untuk mengirimkan greetingsnya itu melalui social media networks, misalnya Facebook. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau semakin tinggi demografinya, persentasenya itu semakin turun. Jadi yang tertinggi itu penduduk usia 25 sampai 34 dan juga di penduduk usia 18 sampai 24 itu cukup tinggi, tapi untuk semakin tinggi usianya itu malah persentasenya semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa demografi yang paling banyak shifting itu adalah di demografi 18 sampai 24 dan 25 sampai 34 tahun. Jadi kesimpulannya memang benar bahwa yang lebih banyak shifting dari penggunaan greeting cards atau bisa juga e-cards di sini ya, seperti produknya American Greetings itu yang lebih banyak shifting ke media sosial itu adalah penduduk-penduduk dengan usia berdemografi yang lebih muda dibandingkan penduduk yang demografinya lebih tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anat. Selanjutnya, kita telah mengetahui bahwa harga saham American Greetings telah dipotong setengah menjadi harga penutupan akhir tahun sebesar $12,51. Manajemen American Greetings secara historis telah beralih ke pembelian kembali saham pada saat penilaian ekuitas rendah. Dengan tingkat penilaian saat ini, manajemen sedang mempertimbangkan untuk masuk kembali ke pasar dengan program pembelian kembali senilai $75 juta. Sehingga hal ini mengantarkan kita kepada rumusan masalah selanjutnya, yaitu apakah keputusan untuk repurchase saham sebaiknya dilakukan oleh American Greetings. Selanjutnya, berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, apakah program repurchase saham ini direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan di American Greetings? Kita akan mengetahui jawabannya di bagian selanjutnya, yaitu Financial Management Related Concept. Selanjutnya, ada bagian Financial Management Related Concept, yaitu membahas tentang konsep-konsep keuangan yang digunakan oleh perusahaan American Greetings dalam mengelola dan juga memanajemen keuangan perusahaan sehingga keuangan perusahaan dapat lebih prospektif dalam jangka panjang. Yang pertama, ada Price Earnings Ratio ataupun PE Ratio. Price Earnings Ratio merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur perhitungan serta valuasi sebuah perusahaan melalui perbandingan harga saham dan juga laba per lembar saham ataupun earnings per share. Rasio ini juga dapat menjadi acuan atas nilai saham perusahaan jika dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Jika rasio PE tinggi, maka harga saham yang diperdagangkan lebih mahal dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Sebaliknya, jika rasio PE rendah, maka saham yang diperdagangkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan laba yang dihasilkan.
Nah, investor dapat mengimplikasikan efek kenaikan ataupun penurunan dari rasio PI atas tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk rumus PI ratio sendiri, ada market share price dibagikan dengan earnings per share ataupun EPS. Nah, jika kita kaitkan dengan American Greetings di akhir tahun 2011, PI ratio American Greetings mencapai 6 kali. Perhitungan ini didapatkan dengan ataupun dari market share price yang seharga 12,51 juta dolar dibagi dengan EPS seharga 2,22 juta dolar. Yang kedua ada EBITDA ratio. EBITDA ratio ataupun EBITDA margin merupakan rasio untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan dan mengukur seberapa baik perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba sebelum mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu bunga, pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Dengan menghilangkan elemen-elemen tersebut, EBITDA ratio memberikan gambaran yang lebih fokus pada kinerja operasional murni perusahaan. EBITDA ratio juga seringkali digunakan dalam analisis keuangan perusahaan untuk memperbandingkan profitabilitas antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama atau perusahaan yang berbeda dalam periode yang sama. Untuk EBITDA ratio sendiri memiliki rumus, yaitu EBITDA dibagikan dengan revenue. Untuk dikaitkan dengan kasus dari American Greetings, di akhir tahun 2011, EBITDA ratio American Greetings mencapai 12,2%. Perhitungan ini didapatkan dari EBITDA seharga 204 juta dolar dibagi dengan revenue perusahaan sebesar 1,660 juta dolar US. Oke, selanjutnya ada market to book ratio. Jadi market to book ratio itu merupakan perbandingan antara nilai pasar sebuah perusahaan dengan nilai bukunya. Dalam melakukan analisis market to book ratio, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan perusahaan, potensi keuntungan masa depan, dan kondisi industri secara keseluruhan. Jika market to book ratio suatu perusahaan itu lebih dari 1, itu bisa mengindikasikan bahwa harga sahamnya di pasar itu lebih tinggi daripada nilai bukunya. Begitu juga sebaliknya, jika market to book ratio itu lebih rendah dari 1, itu bisa mengindikasikan bahwa harga saham di pasar lebih rendah daripada nilai bukunya. Nah, selanjutnya fixed asset turnover. Jadi kalau fixed asset turnover ini merupakan rasio mengukur efisiensi penggunaan aset tetap oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Jadi rasio ini bisa memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Analisis fixed asset turnover ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks industri dan perbandingan dengan perusahaan sejenisnya. Rasio ini bisa memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset tetapnya, tetapi harus dianalisis juga bersama dengan rasio keuangan lainnya dan faktor-faktor lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja suatu perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah key takeaways yang bisa kita ambil dari kasus American Greetings. American Greetings ini sendiri merupakan perusahaan penerbit kartu ucapan terbesar kedua di Amerika Serikat. Dengan pendapatan tahunan mereka itu kurang lebih sekitar 1,7 miliar dolar. Nah, dalam menjalankan operasinya ini sendiri, American Greetings menjual produk mereka melalui retail tradisional dan juga secara elektronik melalui website. Selain itu, posisi bisnis mereka diperkuat dengan adanya anak perusahaan dan juga hak atas bermacam-macam karakter kriminal. Sayangnya, American Greetings ini sendiri mengalami penurunan harga saham yang sering dihadapi. Nah, pada akhir tahun ini, pada tahun 2012 kemarin, itu harga saham terakhirnya sebesar 12,51 dolar per lembarnya. Nah, selanjutnya pada analisis industri bernama Mintel itu menyatakan bahwa secara keseluruhan pasar kartu ucapan mengalami kontraksi atau penyusutan sebesar 9% semenjak 2005 dan terus berlanjut. Nah, hal ini diperkirakan akan terjadi penyusutan hingga 4 tahun mendatang. Pada laporan keuangan American Greetings sendiri,
pada tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan. Baru pada 2011 yang merupakan estimasi itu operating income-nya meskipun belum naik tapi revenue-nya naik. Meskipun pada sales-nya pada industri kartu ucapan ini sendiri terus turun dari 2006 dengan dasar 2005 hingga diestimasikan terus menurun hingga tahun 2015. Pada akhir 2011 ini sendiri, price earning ratio dari American Greetings mencapai 6 kali yang didapat dari market share price-nya seharga 12,51 juta dolar dan juga IPS-nya 2,22 juta dolar. Kemudian pada EBITDA rasio American Greetings sendiri pada tahun 2011 mencapai 12,2% yang dihitung dari EBITDA sebesar 204 juta dolar dan revenue-nya sebesar 1.660 juta dolar. Kemudian untuk teori manajemen keuangan yang kita ambil, ini beberapa ada tadi price earning ratio, kemudian ada EBITDA ratio, kemudian market to book ratio, dan juga fixed asset turnover. Nah, price earning ratio atau PE ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penghitungan serta valuasi sebuah perusahaan melalui perbandingan harga saham dan laba per lembar saham. Kemudian untuk EBITDA rasionya ini sendiri diukur untuk mengetahui efisiensi operasional perusahaannya. Kemudian market to book ratio-nya ini perbandingan antara nilai pasarnya dan juga dengan nilai bukunya. Kemudian untuk fixed asset turnover-nya itu mengukur efisiensi penggunaan aset tetap tapi asetnya. Sekian dari kelompok 8. Atas kesalahan yang ada, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.